Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Selamat pagi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pagi hari ini dapat diberi kesempatan untuk kami menyampaikan argumen-argumen mengenai kontra terhadap masa jabatan kepala desa 9 tahun di tempat yang sama dalam rangka Ladeklo Competition 2 Piala Dekan Fakultas Syariah 2023. Baiklah, sebelum lanjut, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami perwakilan dari Hukum Ekonomi Syariah, Tim Poseidon. Saya Elisha Karina Hadi, pembicara satu yang akan membersamai rekan-rekan saya, yaitu Lailatul Mahfudlos sebagai pembicara 2 dan Mbak Iha Ilah Hastiza sebagai pembicara ketiga, akan mengawal jalannya argumen hingga beberapa waktu ke depan. Seperti yang kita tahu, permasalahan yang kini sedang terjadi tengah panas di telinga para kepala desa yang menolak keras akan adanya perpanjangan masa jabatan 9 tahun 2 periode ini. Tentu tak kalah oleh para masyarakat yang tentunya merasakan imbas dari ini semua, yang dimana masa jabatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Untuk jabatan kepala desa sendiri pun diatur dalam pasal 26 dan 27. Beralih pada mosi yang kini tengah diperdebatkan, yaitu masa jabatan kepala desa 9 tahun, kita sebagai tim kontra akan mempermasalahkan ini dan menolak keras akan adanya hal ini, di mana beberapa faktor yang mendukung, yaitu pertama, mengenai data formatif mereka mengadakan perpanjangan masa jabatan adalah supaya pembangunan dapat merata. Yang kedua, menurut sosiologis, banyak masyarakat yang mengatakan bahwasanya pengadaan ini karena faktor politik pemilihan presiden masa jabatan 2024 hingga 2029. Terjelaskan juga dari segi teoritis dikemukakan oleh Lord Acton realitas dalam sebuah kekuasaan. Yang terakhir, menurut pendapat formatif, para kades meminta untuk kenaikan gaji ditingkatkan kembali. Berikutnya mengenai penjelasan detailnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu pembicara kedua dan pembicara ketiga. Sekian dari kalimat pembuka pada pagi hari ini. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya perpanjangan masa jabatan 9 tahun yang timbul akibat demonstrasi kepala desa yang ditunjukkan oleh DPR RI sangatlah tidak berdasar, cenderung dibaksakan, bahkan condong kepada transaksional. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pembatasan kekuasaan dengan prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum yang dituangkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Perkenalkan, saya Lailatul Mahfudlos selaku pembicara kedua yang akan memperkenalkan argumentasi dalam ranah yuridis dan normatif yang akan melanjutkan bangunan argumentasi yang telah dibangun apik oleh pembicara pertama kali. Dan sekali lagi akan kami sampaikan secara lugas dan mantap bahwa kami menolak mosi perdebatan kali ini, yaitu perpanjangan masa jabatan kepala desa 9 tahun. Yang mana titik ketidaksepakatan kami akan kami sampaikan berikut ini. Rencana revisi Undang-Undang oleh DPR RI mengenai masa perpanjangan jabatan kepala desa terhadap Undang-Undang Nomor 6 Pasal 39 tahun 2014 mengenai jabatan kepala desa, yaitu 6 tahun dengan 3 periode yang akan direvisi menjadi 9 tahun 2 periode. Sekalipun pada hakikatnya jumlah pada masa jabatan tetap sama, yaitu 18 tahun, namun hakikatnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan mengenai hal ini, di mana pengajuan ini diajukan menjelang adanya pemilu, dan DPR dan Presiden langsung menyetujui mengenai hal ini. Hal ini diperperlukan lagi dengan pendirian MK mengenai open legal polisi, yang tidak menutup kemungkinan bahwa jabatan gubernur wali kota yang peraturan yang diatur dalam undang-undang akan ikut berubah. Perpanjangan masa jabatan berpotensi menimbulkan institusional disaster sebab aturan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, prinsip proporsionalitas, dan tidak disusun dengan argumen yang rasional dan komprehensif sehingga dapat berujung pada pelanggaran hak konstitusional negara. Hal ini diperburuk dengan pendirian MK mengenai open legal policy, maka tidak menutup kemungkinan jika jabatan gubernur wali kota peraturannya yang diatur dalam undang-undang juga ikut berubah. Perpanjangan masa jabatan berpotensi menimbulkan institusional disaster sebab aturan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, prinsip proporsionalitas, dan tidak disusun dengan argumen yang rasional dan
forensik sehingga dapat berujung pada pelanggaran hak konstitusional negara. Penambahan dalam masa jabatan 9 tahun akan menimbulkan efek domino bila mana jarak pemilihan terlalu lama dan akan menghilangkan minat warga untuk berpartisipasi dalam roda pemerintahan. Jabatan yang terlalu lama berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang, dan hal ini tidak sesuai dengan jalan demokrasi sesuai prinsip konstitusi dan akan menyebabkan tindakan korupsi dan kesewenang-wenangan. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebutkan bahwa perpanjangan bukan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Rumusan undang-undang juga menyebutkan bahwa akan ada penambahan anggaran desa dari 8% menjadi 20%, dan hal ini bisa menyebabkan oligarki desa dan pertambahan untuk peluang korupsi. Data dalam Indonesian Corruption Watch menyebutkan bahwa terdapat 682 kasus, 959 tersangka, sehingga terjadi potensi kerugian yang mencapai 770,6 miliar. Dengan timbulnya hal buruk tersebut, maka tidak baik jika terus-menerus diteruskan. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, saya, Baik Hail Aziza, sebagai pembicara ketiga dalam hal ini akan memperkuat argumentasi yang dibangun sedari tadi oleh tim kami. Memilih itu bukan memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah orang jahat naik pada posisi pemimpin. Karena sejatinya keselamatan bangsa adalah yang terpenting dan kepentingan bangsa adalah yang utama. Oleh karena itu, kami sebagai tim kontra tidak menyetujui mosi pada perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ingat bahwa tindak pidana korupsi sangatlah merugikan perekonomian dan kesejahteraan negara, serta dapat menghambat pembangunan nasional. Maka dari itu, kita harus berantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Saya tidak setuju dengan ditetapkannya jabatan kepala desa selama 9 tahun, karena menurut data yang saya dapatkan dari Alinea ID mengatakan bahwa tidak sedikit kepala desa yang korupsi atas dana desa. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya pembenahan desa. Tren korupsi di desa terus menanjak seiring gelontaran dana desa yang mencapai 400 triliun pada periode 2015 sampai 2021. Sepanjang 2015 sampai 2021 terdapat 573 kasus korupsi di dana desa oleh 756 pelaku dengan nilai kerugian negara mencapai 421,8 miliar. Selain itu, menurut survei nasional pada tahun 2023 tentang masa jabatan kepala desa, sekitar 41,6% warga tahu atau pernah dengar, dan mayoritas warga tidak setuju atas masa jabatan kepala desa diperpanjang selama 9 tahun. Perpanjangan masa jabatan kepala desa ditolak karena masyarakat menyadari minimnya pembenahan di desa tersebut. Adapun fakta historis dan semangat lahirnya Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain. Yang pertama, bahwa ihwal lahirnya Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan semangat dari pembatasan kekuasaan dan masa jabatan eksekutif yang pernah membawa Indonesia pada masa degradasi demokrasi yang sangat nyata pada enzim Orde Baru. Yang kedua, bahwa Mahkamah dalam pertimbangan pada putusan nomor 42 garing PUU 19/2021 menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa yakni dengan masa jabatan 6 tahun dengan periodisasi masa jabatan paling banyak 3 kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang 6/2014 merupakan perwujudan penyelenggaraan prinsip demokrasi sekaligus merupakan semangat pembatasan yang dikehendaki Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu bahwa ada dua cara dalam memahami teks pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membacanya secara tekstual dan secara historis yang meliputi suasana kebatinan saat ini dirumuskan dalam pasal 7. Pembacaan historis ini penting karena dapat digunakan sebagai instrumen dalam memahami tujuan hukum. Hal ini didukung oleh asas
hukum animus hominis es amina scripti yang bermakna sejarah adalah jiwa dari sebuah instrumen. Artinya, kalimat yang ada dalam pasal haruslah dipahami juga melalui analisis sejarah dalam pengurusan konstitusi. Kedua, bahwa munculnya pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 erat kaitannya dengan prinsip pembatasan kekuasaan di dalam negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional. Undang-undang mempunyai fungsi yang khas, yaitu untuk membatasi kekuasaan. Lowenstein dalam bukunya Political Power and the Governmental Process mengatakan bahwa konstitusi adalah suatu sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan dengan cara memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Maka dari itu, bisa kita simpulkan bahwasanya pelanggaran yang sangat berdampak buruk bagi masyarakat adalah tindak pidana korupsi. Jadi, dengan tegas saya menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan ini tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat umum karena sangat merugikan negara. Hukum tidak memanusiakan manusia bagi manusia yang tidak manusiawi. Hukum hadir untuk memanusiakan manusia. Ketika haknya dilanggar oleh siapapun, baik penguasa atau sama manusia, agar terhindari konflik dan ketentraman, Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila, yang merupakan akumulasi nilai-nilai hidup masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan dan persamaan hak yang dimiliki oleh setiap individu. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi. Sebagaimana pemimpin, kepala desa juga bertanggung jawab untuk pelaksanaan pembangunan desa, membina masyarakat, dan memberdayakan masyarakat desa. Dalam faktor-faktor tersebut tentunya membuat banyak keresahan di lingkungan masyarakat. Maka dari itu kita memilih kontra dengan adanya ini. Kami berharap pemerintah segera memecahkan masalah ini agar lekas terrealisasikan pelaksanaannya. Dilihat dari minimnya pembentukan desa, tren korupsi di desa yang terus menanjak seiring gelontoran dana desa yang mencapai hingga 400,1 triliun pada periode 2015 hingga 2021 lalu. Sepanjang 2015-2021 terdapat 573 kasus korupsi di desa oleh 756 pelaku dengan nilai kerugian negara mencapai 421,8 miliar. Dari situ, kita dapat melihat bahwasannya mayoritas warga tidak setuju atas masa jabatan kepala desa yang diperpanjang menjadi 9 tahun. Perpanjangan masa jabatan kepala desa ditolak karena masyarakat menyadari bahwa minimnya pembenahan di desa. Jadi dengan tegas menyatakan bahwasannya perpanjangan masa jabatan ini tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat umum. Sekian penyampaian argumentasi mengenai kontra terhadap masa jabatan kepala desa 9 tahun. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Kami akhiri. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.